PT PP Persero Tbk berencana melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Celebes Railway Indonesia kepada PT Solra Energi Terbarukan. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa. PT PP Persero Tbk berencana melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Celebes Railway Indonesia kepada PT Solra Energi Terbarukan. Nilai transaksi penjualan saham tersebut mencapai 282,1 miliar rupiah dan menjadi bagian dari langkah strategis perseroan untuk fokus pada bisnis inti. PT PP Persero Tbk berencana melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Celebes Railway Indonesia kepada PT Solra Energi Terbarukan. Dalam keterbukaan informasi pada Selasa kemarin, manajemen PT PP menjelaskan bahwa divestasi saham CRI merupakan bagian dari implementasi rencana jangka panjang perusahaan 2025 hingga 2029 bertema Back to Core. Melalui strategi ini, PT PP ingin memperkuat fokus pada bisnis utama di sektor konstruksi gedung, infrastruktur serta engineering, procurement, dan construction. Ketiga segmen tersebut saat ini masih menjadi penyumbang lebih dari 80% pendapatan perseroan. Manajemen PT PP menilai langkah divestasi penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyelaraskan portofolio investasi dengan arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan hasil penjualan saham diharapkan dapat memperkuat arus kas operasional serta digunakan untuk mendukung pengembangan proyek di bidang usaha inti perusahaan. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya menyehatkan keuangan dan optimalisasi aset yang dimiliki PT PP. Adapun berdasarkan laporan keuangan audit CRI per 30 Juni 2025, laba bersih perusahaan tersebut tercatat sebesar 31,92 miliar rupiah. Sementara itu, laporan keuangan terbatas PT PP menunjukkan laba bersih sebesar 51,27 miliar rupiah, di mana kontribusi laba CRI terhadap laba PT PP mencapai 60,32%. Rencana transaksi divestasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Intiland Development menyatakan kesiapan melunasi sukuk yang akan jatuh tempo. Perusahaan menyiapkan dana 125 miliar rupiah untuk pembayaran sukuk Ijaro tahap 3. PT Intiland Development Tbk mengumumkan kesiapan dana untuk melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 Intiland Development tahap 3 tahun 2022 seri B. Pengumuman yang disampaikan melalui keterbukaan informasi pada 11 November 2025 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Direktur Utama PT Intiland Development Tbk Archit Noto Pradono menjelaskan, surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 2 Desember 2025. Ia menegaskan perusahaan telah menyiapkan dana kas sebesar 125 miliar rupiah untuk melunasi pokok sukuk yang diterbitkan sejak tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, pendapatan usaha Intiland mencapai 1,69 triliun rupiah pada kuartal 3 2025. Angka tersebut menurun dari 1,98 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perusahaan juga turun drastis dari 285,13 miliar rupiah pada kuartal 3 2024 menjadi 18,22 miliar rupiah pada kuartal 3 2025. Total aset Intiland tercatat sebesar 13,51 triliun rupiah per September 2025, sedikit turun dari 13,7 triliun rupiah pada September 2024. Perusahaan juga memiliki kas dan setara kas sebesar 803,64 miliar rupiah, turun dari 846,23 miliar rupiah, namun masih cukup kuat untuk memenuhi pembayaran sukuk yang akan datang. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sarana Mitra Luas menargetkan pendapatan senilai 600 miliar rupiah pada tahun 2026.
Dan untuk mencapai target tersebut, perusahaan dari anak usaha transportasi dan logistik ini mengandalkan bisnis penyewaan alat berat di sektor pertambangan. PT Sarana Mitra Luas Tbk menetapkan target pendapatan sebesar Rp600 miliar pada tahun 2026. Target ini didorong dari sektor pertambangan yang menjadi fokus utama perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan laporan keuangan per September 2025, Sarana Mitra Luas mencatatkan pendapatan sebesar Rp325,44 miliar. Angka ini tumbuh signifikan dari Rp267,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan pertumbuhan kuat di segmentasi penyewaan alat berat. Direktur Utama Sarana Mitra Luas Hadi Suhermin mengungkapkan, target Rp600 miliar pada 2026 akan didukung oleh peningkatan permintaan jasa alat berat di sektor tambang batu bara. Menurutnya, batu bara masih menjadi pilar utama ketahanan energi nasional dan memberikan peluang bisnis yang besar bagi penyedia alat berat. Untuk memperkuat bisnisnya, SMIL resmi memasuki sektor pertambangan melalui skema kerjasama operasi dengan sejumlah mitra strategis di bawah naungan Sarana Cipta Minergi. Dalam struktur kerjasama tersebut, Sarana Cipta Minergi menguasai 40% saham operasional, sementara SMIL menjadi penyedia utama alat berat seperti dump truck, ekskavator, dan dozer. Tambang baru yang dikelola melalui kerjasama tersebut berlokasi di Panan, Sumatera Barat dengan target produksi awal 200.000 ton per bulan dan potensi peningkatan hingga 500.000 ton setiap bulan. Kualitas batu bara mencapai GAR 7.000 kalori dan kontribusi armada alat berat SMIL diproyeksikan setara dengan kapasitas 7 juta ton per tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan berulang perusahaan di masa depan. Berbagai sumber IDEX Channel. Dan kita bergeser ke indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau hingga penutupan perdagangan sesi pertama Rabu 12 November 2025 IHSG bergerak di zona hijau. Setelah secara berturut-turut dalam 2 hari terakhir indeks harga saham gabungan ditutup di zona pelemahan. IHSG di sesi 1 menguat 0,44% ke level 8.403. Didukung 369 saham menguat, 292 saham masih melemah dan 295 saham lainnya masih bergerak stagnan. 12,37 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar di sepanjang perdagangan di sesi pertama Rabu. Dan kita lihat data dari perdagangan sesi pertama, saham-saham yang menopang penguatan IHSG diantaranya ada BRPT naik 5,67% ke level 3.730, PTRO naik 1,72% ke 8.850, JARR naik 11,44% dan juga PJHB naik 23,12%. Sementara itu dari sisi top losers ada Dewa yang turun 2,24%, Tins turun 6,62%, BRMS melemah 1,51% dan Aman Mineral terkoreksi 1,78%. Sementara dari sisi sektoral, infrastruktur naik 1,79%, konsumsi primer menguat 1,58%, barang baku melemah 0,27% dan keuangan terkoreksi 0,02%.